Halo teman-teman, selamat datang di Exotech, tempat gimana kita akan bahas semua teknologi. Nyari mouse murah, berkualitas, dan wireless. Emang ada? Apa nih? Ya itu jawabannya. Sades Oculus S30. Sebelum kita bahas tentang Sades Oculus ini, alangkah baiknya kalau teman-teman subscribe dulu channel YouTube Exotech dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang teknologi. Kita lanjut ke videonya. Oke, kali ini kita sudah bersama dengan Sades Oculus S30. Ini adalah mouse yang digadang-gadang katanya murah, berkualitas, bagus, dan wireless. Nah, di box sekecil ini, apa yang kita dapetin? Mari kita buka sama-sama. Oke, kita langsung ketemu dengan mouse-nya, ya. Di blister seperti ini. Dan di dalamnya kita lihat. Oke, kita dapat sebuah kabel konektor. Ini buat nyambungin mouse-nya ke PC. Dan kita juga dapat sebuah quick starter, ya. Ini kartu-kartu yang tidak penting. Oke, kita bicara soal spesifikasi dari mouse Sades Oculus S30 ini. Mouse ini punya koneksi 2,4 GHz. Ya, ini ada dual connectivity dan bisa di-connect langsung via kabel dengan kabel yang dikasih sama Sades itu adalah kabel Type-C. Mouse ini punya sensor PixArt 3325. Ya, ini adalah sensor yang sangat umum yang dipakai oleh mouse-mouse low end. Mouse ini dilengkapi dengan switch Huano. DPI maksimalnya ada di 10.000 DPI. Dan polling rate-nya maksimal di 1000 ya. Mouse ini punya baterai sebesar 600 mAh dan tipikalnya adalah lithium, dan kabelnya ini kabel sepanjang 1,5 meter dengan konektor Type-C, dan jenis kabelnya ini adalah paracord. Jarak wirelessnya sendiri ini adalah maksimal di 10 meter. Oke, mouse ini punya panjang di 129 mm dengan lebar 63,3 mm dan ketinggiannya di 40 mm. Ya, materialnya adalah plastik dengan tekstur itu meter UV. Mouse ini punya konfigurasi sama sih seperti mouse-mouse pada umumnya ya, mouse-mouse gaming pada umumnya. Kita buka dulu sebentar. Oke. Ya, jadi mouse ini itu punya set button ya, ada dua. Set buttonnya ada dua, terus ada DPI cycle buttonnya. Ini biasa dipakai, kita ganti ya untuk jadi tombol-tombol lain untuk menunjang keperluan gaming kita. Oke, mouse ini bisa kami bilang adalah kembarannya Logitech G Pro ya. Bentuknya 95% lah identik. Nah, cuman ada sedikit perbedaan sih, terutama di sini ya. Kalau kalian bisa lihat di sini ada semacam jendolan mendem ke dalam. Ini saya sendiri nggak tahu fungsinya apa ya, apakah untuk biar gampang ditarik seperti ini ya untuk membuka covernya apa gimana, tapi yang pasti tanpa jendolan mendem ini juga gampang banget nariknya ya, cuma tinggal gini doang, pelan banget, nggak butuh tenaga tuh, kadang lagi main juga bisa lepas sendiri kayaknya. Mouse ini beratnya itu cuma sekitar 89,4 gram. Mouse yang cukup ringan. Belum ringan-ringan banget, tapi menurut kami ini udah cukup ringan untuk sebuah mouse. Dan ini hampir ambidex, ya, hampir ambidex. Kami harus bilang ini hampir ambidex. Cuma sayangnya tidak bisa dipakai oleh orang-orang kidal karena ada set buttonnya di sini. Kalau misalnya set buttonnya nggak ada atau mungkin ada di dua sisi, nah mungkin bisa nih dipakai sama orang-orang left-handed, cuma sayangnya nggak bisa. Nah, di belakangnya ini ada dua switch ya. Yang pertama itu yang di sebelah kanan itu adalah tombol on off, dan yang di atas sendiri ini adalah tombol untuk on-in mouse-nya tapi dengan power saving mode. Jadi kalau power saving mode-nya nyala, itu RGB-nya akan dimatiin supaya menambah umur dari baterainya ya, untuk memperpanjang ketahanan si mouse-nya selama dinyalain.
Mouse ini sendiri punya baterai sebesar 600 mAh yang kita sendiri setelah saya pakai sekitar ya 3-4 kali main PUBG itu belum berkurang 1% pun. Nah, nanti ini akan kita bahas waktu kita ngoprek-ngoprek aplikasinya di meja pengujian. Nah, ada satu tombol lagi di sebelah sini, ini adalah tombol untuk polling rate ya. Teman-teman bisa googling lah polling rate, saya nggak usah jelasin lagi secara detail di sini. Di sini ada opsi 125, 500 dan 1000 Hz polling rate-nya. Nanti di aplikasi teman-teman bisa dapetin ada di 250, di sini nggak ada. Nanti teman-teman bisa lihat di aplikasinya. Nah, mouse ini simple aja ya, begini aja ya. Nah, untuk bagian depannya sendiri, langsung konektor Type-C ada di sini, langsung nyambung ke komputer. Nah, itu bisa teman-teman pakai untuk ngecas baterai dari mouse ini, atau teman-teman nggak pengen wireless. Jadi langsung aja pakai kabel, itu bisa juga. Gitu. Nah, dongle-nya sendiri itu ada di dalam sini. Nah, di dalam sini itu teman-teman tinggal keluarin ya. Tinggal tarik begini. Nah, ini dongle mirip banget kayak dongle Bluetooth ya. Cuman ini adalah dongle RF. RF itu adalah radio frekuensi dan di sini dipakai 2,4 GHz radio frekuensinya. Nah, itu udah termasuk standar bagus ya untuk sebuah mouse. Cuman yang kami belum tes adalah mouse ini bentrok nggak ya kalau misalnya kita pakai berbarengan dengan wireless keyboard yang kebetulan misalnya pakai RF 2,4 GHz juga. Ini belum kita tes, mungkin akan kita tes di video-video berikutnya. Apakah bentrok apa gimana kita belum tahu. Cuma tungguin aja video-video dari Exotech berikutnya ya. Oke, kita akan segera masuk ke dalam metode pengujian. Ada beberapa hal yang pengen saya tes dari mouse ini. Kita akan tes beberapa hal kayak misalnya kita akan coba menggambar, kita mau ngetes sensornya dalam hal produktivitas sehari-hari. Kita akan tes juga dia punya kemampuan untuk gaming, kita akan tes dia punya lift off distance-nya, kita akan tes dia punya suara-suara kliknya dan segala macam. Oke, saksikan terus Exotech. Yang pertama saya pengen bahas kualitas dari kabelnya sendiri. Ini kabelnya menurut saya sudah sangat baik ya untuk kelas harga 300 ribuan. Mouse ini tuh punya kabel yang lentur banget dan ini jenisnya braided paracord ya. Jadi tuh terasa gitu loh, ini ada bungkusannya gitu loh paracord. Nah, yang bikin mouse ini ringan adalah mungkin ini ya, elemen ini yang tadinya mungkin biasanya ditaruh di dalam mouse dioper keluar. Jadi ini punya sumbangsi beberapa gram lah mungkin menurut saya gitu loh atas ringannya mouse ini gitu. Nah, kualitas kabelnya sendiri menurut saya tuh udah cukup bagus ya. Di sini Type-C ya. Type-C ini ke komputer. Cuman ada satu minus yang harus saya sesali sih. Mungkin ini nggak terjadi di semua mouse-nya ya. Mungkin cuma saya punya aja. Ini kalau teman-teman lihat, perhatiin baik-baik ya di sini. Ini ada semacam apa? Plastik lebih gitu. Antara plastik lebih atau kabel, enggak deh, ini plastik deh. Ya, ada kelebihan gitu loh. Nah, ini sebenarnya tinggal ditarik dipotong sih. Cuma saya biarin aja lah, udahlah, nggak mengganggu juga. Cuma aneh aja gitu, baru pertama kali dapat mouse kabelnya begini. Yang berikutnya adalah mouse ini ya, bentuknya seperti ini ya di dalamnya. Nah, ini dongle-nya kita keluarin dulu sebentar. Nah, lampu RGB-nya tuh bentuknya seperti ini ya, bentuknya ya. 4 pin standar ya begini. Jadi akan di-diffuse oleh si logo Shades-nya ini. Begini aja. Nah, buat Shades ini adalah masukan dari saya. Di sini ya kalau teman-teman perhatiin. Nah, ini tuh agak goyang sedikit nih. Tuh. Diffuser RGB-nya tuh agak goyang. Nggak mengganggu sih. Kita pakai nggak kena ke tangan kita, nggak ngaruh apa-apa juga. Cuma kayak apa ya? Kalau bisa diperbaiki tuh lebih bagus aja gitu loh. Nah, kita coba nyalain ya. Nah, untuk nyalainnya sendiri ini cuma kita tinggal perlu switch aja gini. 1 kali ke atas. Oke, belum nyala, gampang, tinggal klik. Oke, langsung nyala. Nah, ini udah berfungsi. Gitu. Nah, underglow di sini itu menurut saya adalah sebuah elemen yang sangat penting untuk mouse kece-kece zaman sekarang ya.
Mouse-nya sendiri udah sangat cakep ya menurut saya ya. Simple, minimalis, cantik lah. Di scrollnya juga ada RGB-nya. Dan tekstur dari scrollnya sendiri ini bahannya karet. Dan dia punya tekstur ini, gerigi kayak gini ya. Ini buat saya poin plus ya, mouse dengan tekstur scroll seperti ini karena menghindari kita dari slip gitu. Nah, kelemahannya lagi adalah yang saya tangkap ya, ini kan enak gitu loh, ringan gitu rasanya. Cuman ada satu yang cukup mengganggu, itu adalah scroll kliknya. Mouse 3-nya tuh agak keras gitu loh. Nggak keras banget sih, masih bisa dipencet dengan enak. Cuma agak keras aja gitu kalau dibanding dengan mouse-mouse yang pernah saya pakai sebelumnya gitu. Cuman bukan jadi hal besar lah ya. Kalau teman-teman nanya mouse ini bisa dipakai di grip yang seperti apa? Jawabannya adalah bisa semuanya. Di claw bisa ya, tuh. Di palm bisa, tuh. Di fingertip bisa juga, tuh. Nah, cuman kebetulan tangan saya kalau megang mouse ini jatuhnya kayak di mix antara fingertip dengan palm. Jadi ininya palm, tapi ini nggak mentok di tangan saya. Jadi kayak fingertip gitu. Nah, begini saya megangnya. Enak-enak aja sih. Ya, dengan konfigurasi mouse yang seperti ini. Ada set buttonnya 2. DPI cycle. Scrollnya. Oke teman-teman, kita udah di depan desktop dan sekarang kita akan melakukan beberapa pengujian untuk mengetes si Sysades Oculus S30 ini. Nah, yang pertama kita akan tes adalah aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi yang teman-teman akan dapetin kalau download ya teman-teman bisa carilah di Google ya, Sysades Oculus Driver. Nah, ini adalah tampilannya simple seperti ini aja. Di sini ada pengaturan light-nya. Di sini ada beberapa mode aja sih, nggak terlalu banyak ya. Off, static. Ya. Misalnya kita tes ke warna merah. Oke, bakalan seperti itu kira-kira. Mungkin ini light-nya nggak terlalu kelihatan ya karena kita nyalain lampu agak terang, jadi mungkin agak sedikit tenggelam ya mungkin ya. Cuma saya harap enggak deh, bagus-bagus aja. Nah, ini ada breathing, ini fixed color. Ya, breathing ya, pelan-pelan. Di sini ada speednya, teman-teman bisa ubah-ubah. Terus ada neon. Neon ini kita lihat, oke, berubahnya seperti itu ya. Ada cycle breathing. Ya. Berubah setiap warna tapi dia breathing dulu gitu loh, bernafas. Ini ada wave. Oh, ini agak error nih kayaknya. Oh, enggak ya, bener ya. Nah, kalau di wave ini dia juga menurut saya yang paling bagus ya, soalnya di sini juga ikutan berubah ya di underglow-nya. Dan ada marquee. Oke, seperti itu kira-kira ya. Kita balikin ke sesuai standarnya aja di Wave. Lalu kemudian ada button settings. Ini buat teman-teman atur-atur segala macam ya. Kalau di sini saya pakai tombol ini, tombol DPI cycle ya. Tetap saya biarin untuk DPI cycle. Nah, untuk di set buttonnya ini saya pakai ini huruf M, ini huruf B karena saya buat main PUBG, waktu pengetesan buat PUBG. Nah, yang berikutnya itu kita tes tuh ini pengaturan DPI. Jadi ada 5 profile. Nah, si DPI ini kalau kita pencet pakai DPI cycle itu real time berubah di aplikasinya. Kita contohin, kita klik tuh, berubah langsung ya. Nah, segini aja DPI-nya standarnya 1200. Udah standar banget nih. Di sini saya pakai polling rate-nya 500 ya. Saya lupa bilang tadi, ini 500. Kenapa nggak pakai 1000? Buat saya, menurut saya tuh 1000 tuh sering ngebug kayaknya, sering error. Jadi saya pakai di 500 aja. Lebih stabil.
Kemudian di sini juga ada makro manager. Kebetulan saya nggak pakai makro ini. Misalnya teman-teman yang dulu pernah tahu ya mouse Point Blank itu kan sempat yang ada kayak shotgun putar apa segala macam, dibikinin makro-makro untuk biar nembaknya cepet, reloadnya cepet. Nah itu pakainya nyatanya di sini. Kebetulan kita nggak setting karena memang nggak kepake. Oke, kemudian di sini ada profil-profilnya juga. Ya, ini bisa teman-teman atur banyak macam. Nah, kita kembali ke tampilan utama aplikasinya. Nah, di sini ada tampilan indikator baterai, dan kebetulan ini mouse ya. Jujur saya udah pakai mouse ini kira-kira 3-4 game PUBG. Dan saya nggak tahu ini aplikasinya error. Ya, aplikasinya error. Tetap nunjukin 100. Atau dia turunnya itu setiap kelipatan 10% atau 25%, saya nggak tahu. Karena sejak saya pakai sampai sekarang, ini masih belum turun-turun, masih 100%. Ya saya berharap memang ini karena daya tahan baterainya kuat gitu loh. Karena memang kan baterainya kan 600 ya, saya nggak tahu nih. Untuk mouse ini 600 itu bisa bertahan berapa lama gitu loh. Karena saya pakai udah beberapa hari, masih belum berkurang gitu. Nanti mungkin akan saya update ya di kolom komentar atau di deskripsi untuk perkembangan berikutnya. Oke, ini adalah aplikasinya. Begini dong sih, simple. Paling buat saya sih simpelnya udah enak, UI-nya udah standar lah ya. Paling minusnya adalah perubahannya yang agak sedikit loading di beberapa pengaturan. Contohnya kayak di RGB-nya ini kalau saya rubah, dia loading dulu. Tuh, baru berubah gitu. Saya klik lagi misalnya ke hijau nih. Klik. Tuh, dia kedip-kedip, ada loadingnya gitu. Kalau saya kembali nih, tuh seperti itu kira-kira. Tapi ini nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Kan seberapa sering sih teman-teman ganti-ganti settingan gitu ya. Oke, untuk percobaan berikutnya kita akan coba sedikit menggambar. Di sini saya akan berusaha untuk full screen. Oke. Ini aplikasi yang udah lama banget nggak pernah saya otak-atik. Nah, sekarang gini, kita akan coba menggambar beberapa pola untuk melihat seberapa akurat Sades Oculus ini, ya. Yang pertama, ini saya kasih tahu dulu, saya infoin dulu ke teman-teman. Ini saya pakai 1200 dpi dengan polling rate itu ada di 500. Ya, ini standar enak di mouse ini gitu loh. Kalau mouse yang biasa saya pakai itu saya pakai DPI-nya itu ada di 2000 gitu dengan polling rate 250. Nah, sekarang saya akan melakukan pengujian pertama. Saya akan coba menggambar sebuah garis lurus. Kita akan lihat, saya akan coba untuk beberapa kali percobaan ya untuk melihat apakah mouse ini bisa lurus banget gitu. Ya memang ini nggak 100% karena faktor mouse-nya ya, bisa jadi karena mungkin tangan saya juga nggak akurat atau gimana, tapi setidaknya ini mungkin bisa jadi acuan atau gambaran buat teman-teman ya. By the way, sorry ya kalau misalnya ada sedikit bocor-bocor suara anjing kedengeran karena kebetulan studio kita ini sebelahan sama rumah tetangga. Oke, kita akan coba untuk menggambar sebuah garis lurus. Oke, saya berusaha untuk selurus mungkin ya. Oke, ini percobaan pertama ya. Kita akan coba 5 kali. Saya akan coba lagi dengan lebih hati-hati. Oke. Oke, jadi ini adalah 5 garis yang saya bikin dengan Sades Oculus ya. Saya akan coba untuk gambar 3 garis aja dengan mouse yang biasa saya pakai.
Ya, ini adalah SteelSeries Rival 100 yang udah saya pakai sejak tahun 2015. Ya, saya akan gambar 3 aja untuk sebagai pembanding aja. Oke. Kalau saya lihat sekilas kok malah lebih rapi sadis ya. Ya, saya nggak tahu ya kenapa bisa seperti ini. Tapi ini adalah hasilnya ya, teman-teman bisa bandingin sendiri aja. Di sini saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa mungkin brand A lebih bagus atau brand B lebih jelek ya. Intinya ini adalah hasil gambarnya. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menggambar spiral ya. Ini coba kita gambar spiral. Saya akan gambar 3 buah spiral di sini. Oke, kita akan coba bikin lagi dengan jumlah lingkaran yang sama. Oke, sekali lagi. Oke, ini adalah spiralnya ya. Yang berikutnya saya akan coba untuk menggambar huruf ya. Saya akan coba gambar A sampai Z ya, mungkin sebagai pengetesan saja. Apakah mouse ini cukup baik untuk dipakai menulis secara manual ya. Oke, ya ini hasilnya. Menurut saya cukup lumayan ya, nggak bisa saya bilang jelek, tapi bukan yang bagus banget juga gitu. Oke lah, untuk mouse seharga 300.000 ini bisa ngasilin, bisa punya sensor yang menurut saya cukup oke ya. Pixar 3325, oke lah. Oke, kita akan coba untuk pengetesan berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan melakukan pengujian di game PUBG ya, PUBG Steam. Nah, ini game genre FPS, kita akan tes akurasinya dan lain-lainnya. Oke, kita akan coba untuk pengetesan main-main tipis-tipis ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk mengetes lift off distance ya, LOD-nya saya akan tes. Mouse-nya akan bergerak seberapa besar apabila saya angkat mouse-nya. Kita coba ya.
Teman-teman bisa lihat ya di layarnya akan ada sedikit pergerakannya. Oke. Saya coba dengan gerakan yang lebih pelan. Oke. Oke. Ini saya agak cepat ya. Oke, sekarang saya agak pelan. Oke, sekarang saya lebih cepat. Saya tes lagi. Oke. Di sini saya bisa lihat bahwa semakin pelan saya bergerak akan semakin besar ya pergerakannya ya. Saya nggak tahu ini apakah normal atau tidak, karena saya sendiri tipikal pemain yang biasanya menggunakan sensitivitas yang cukup tinggi, jadi saya jarang untuk ngeflick mouse kayak gitu ya. Oke, untuk yang berikutnya saya mau ngetes akurasi dari sensornya. Ini juga salah satu pengetesan yang saya lihat sering dilakukan ya. Jadi terkadang kalau kita gerakin horizontal secara cepat itu ada beberapa jenis mouse tuh yang sensornya nggak akurat, jadi tiba-tiba dia bakalan, misalnya contohnya saya gini, tiba-tiba dia bisa langsung naik gitu. Nah, kita akan tes di mouse ini ya. Sepertinya aman ya, nggak ada pergerakan abnormal, nggak ada pergerakan yang tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun. Saya akan coba secara vertikal sekarang. Kita akan ngikutin sutet ini ya. Oke, sepertinya aman ya, sensornya bagus. Jadi saya ambil kesimpulan bahwa mouse ini cukup akurat ya untuk harganya, untuk kelasnya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke pengetesan berikutnya. Ini adalah pengujian tentang kualitas dari feednya ya, ataupun suara yang dihasilkan dari feednya ketika kita glide di atas mousepad. Nah, kebetulan mousepad yang saya pakai ya, ini maaf kalau mousepadnya kotor. Mousepad ini adalah SteelSeries QCK Prism RGB yang umurnya kayaknya udah 5 tahun lebih. Nah, ini mouse-nya juga SteelSeries Rival 100. Ini mouse yang udah lama banget saya pakai. Nah, kita pengen bandingin gimana sih rasanya perbandingan dua mouse ini kalau kita glide. Nah, kebetulan yang saya pakai mousepad ini tuh dua surface. Dia bisa cloud, bisa ini, nggak tahu saya lupa apa namanya. Biasanya mereka nyebutnya buat speed ya. Ini control, ini speed. Jadi yang ini lebih licin, yang ini lebih kasar. Nah, kebetulan saya untuk harian pakainya yang kasar. Kita akan coba ngebandingin suaranya. Jadi kita akan coba dengerin ya. Teman-teman mungkin kalau misalnya punya headset atau headphone pakai untuk bisa dengar lebih jelas, karena ini akan sedikit butuh sensitivitas lebih ya. Saya akan coba langsung ngarahin mikrofon saya ke mouse-nya. Kita coba dari SteelSeries dulu ya. Oke, teman-teman bisa dengerin ya bedanya ya. Saya ulang sekali lagi, lebih cepat aja ya. Oke, kedengeran ya. Sekarang saya akan coba balik mousepadnya. Mungkin aja kan ya, karena mousepadnya ya kita balik. Ini typical control, nggak pernah saya pakai. Saya nggak suka soalnya. Nah, ini kita coba lagi tes di mousepad dengan surface yang berbeda. Oke, jadi kedengaran ya perbedaan dari si feednya. Ya, ini saya sama-sama PTFE sih, cuma mungkin kualitasnya aja yang agak berbeda. Ya, saya nggak bisa terlalu banyak komplain soal ini, karena untuk menghasilkan mouse dengan sensor Pixar 3325 dengan begitu banyak hal bagus di dalam mouse ini, mungkin ada sedikit yang dikorbankan, dan mungkin itu adalah si feednya. Nggak masalah sih buat saya. Untuk pemakaian harian sih saya nggak terlalu ngerasa banyak mengganggu ya. Cuma mungkin buat teman-teman yang agak sedikit cerewet atau sensitif aja sih. Cuma it's okay sih buat saya. Terbayarlah dengan fitur dan kualitas yang saya dapat di mouse ini.
Jadi ini Sades Oculus S30 setelah kita review dan kita tes dari berbagai macam pengujian, ya begitulah teman-teman udah lihat hasilnya. Apakah teman-teman merasa kalau mouse ini cocok dengan kebutuhan teman-teman? Apakah harganya cocok dengan kebutuhan teman-teman juga? Teman-teman yang nilai sendiri. Kalau teman-teman pengen beli mouse yang habis kita review ini, linknya ada di deskripsi. Sekian dari kami, jangan lupa subscribe channel YouTube Exotech dan follow sosial media kami biar teman-teman semua nggak ketinggalan berita-berita dan update terbaru dari Exotech yang berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, share, komen di bawah. Kalau teman-teman punya request, komentar, masukan, saran apapun, teman-teman tinggalin di kolom komentar biar nanti kita bacain satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya.